Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Kabar baik, Ibu. Oke, baik. Masih semangat? Aduh, Masih. semangat teman-teman Ibu. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Biar saya Ya, silakan adik Doni. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk adik Doni. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan alat ukur suhu. Adik-adik, apakah materi sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke, baiklah adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang suhu dan alat ukur suhu. Nah, sebelumnya Ibu ingin kasih tahu kalau kita ada 3 tujuan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus menerangkan pengertian suhu. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan alat pengukur suhu dan skalanya masing-masing. Dan yang ketiga itu, kita menghitung konversi skala termometer. Jadi hari ini kita ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya adik-adik. Nah, adik-adik, ini gambar apa ya adik-adik? Gambar es batu, ada Ibu. latte, Ibu. Es batu ya. Batu dengan panas. Ketika adik-adik pegang atau adik-adik minum, apa yang adik-adik rasakan? Dingin. Ih, Dingin, Ibu. Ya, betul sekali. Kalau gambar di sebelahnya ini apa adik-adik? Oh, yang Ya. itu teh. hangat. Teh itu. Teh, Ibu. Ya, betul. Nah, adik-adik kalau minum teh itu rasanya apa? Panas. Panas, kecuali Nah, adik-adik dari kedua gambar ini, mungkin dari adik-adik semua ada yang bisa menjelaskan kepada kita definisi suhu dari kedua gambar ini itu apa? Hai, Ibu. Ya, silahkan adik. Kalau menurut saya suhu adalah panas dinginnya suatu benda, Ibu. Ya, baik. Kalau menurut saya, suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, Ibu. Ya, Kalau menurut saya suhu adalah derajat panas dinginnya suatu zat. ya, tepat sekali. Baik, terima kasih adik-adik untuk jawabannya, itu sangat benar. Jadi, Ibu simpulkan bahwa suhu adalah ukuran mengenai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, di sini adik-adik, suhu itu dapat berubah. Mungkin ada adik-adik yang bisa menjelaskan kepada kita maksud dari suhu dapat berubah itu seperti apa? kalau dari saya memberikan contoh Ibu. Ya, silahkan adik Doni. Misalnya kita ambil contoh sebelum kita memasak air kan dia rasa tuh dingin Ibu. Jadi ketika kita masak mungkin sampai mendidih mungkin dia suhu menurut saya baca di buku itu dia itu sampai dengan 100 derajat Celcius itu. Ya, Pas ya, terima kasih. Ibu akan memberikan salah satu contoh, misalnya yang tadi adik-adik, teh panas tadi. Tadi pertama adik-adik menyebutkan bahwa itu panas. Nah, ketika kita biarkan lama-kelamaan, panas tadi dia akan berubah menjadi dingin. Nah, itu yang dinamakan dengan suhu dapat berubah. Sudah paham? Sudah, Ibu. udah Oke. Nah, satuan suhu dalam sistem internasional adalah Kelvin. Ini pasti adik-adik sudah tahu ya. Nah, sekarang kita masuk pada alat ukur suhu. Tadi adik-adik mengatakan bahwa es itu dingin dan teh itu panas. Adik-adik mengetahuinya dengan cara apa?
mencucinya dengan menggunakan tangan. Ya, oke. Menggunakan tangan ya. Iya, Ibu. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Apakah tangan termasuk alat ukur suhu atau tidak? Termasuk tapi tidak efektif, Ibu. Iya benar termasuk tapi tidak itu. Tidak efektifnya kenapa adik-adik? Karena begini, kalau Yang pakai tetap, kan kita tahu emang suhunya berapa. Kalau kita pakai tangan kan perkiraan saja toh. Kalau ini panas, ini dingin. Iya, benar sekali. Jadi tangan itu bukan alat pengukur suhu yang baik. Nah, di sebelah sini ada gambar termometer. Adik-adik pasti sudah tahu ya, kalau alat ukur suhu adalah termometer. iya, tepat sekali. Ini merupakan salah satu contoh gambar termometer klinis yang biasa digunakan oleh para dokter, perawat di rumah sakit. Bidan. Nah, adik-adik, alat ukur suhu kita sudah tahu bahwa ada itu adalah termometer. Dalam termometer itu ada berapa skala adik-adik? 4, Ibu. Fahrenheit, Reaumur, Celsius dengan Kelvin. Oke, tepat sekali. Iya adik-adik, jadi skala termometer itu ada 4. Nah, adik-adik, dari keempat skala ini mana yang adik-adik sering dengar? Celsius, Ibu. Celsius Ibu. Ya, benar. Dari keempat skala tadi memang skala Celsius yang sering terlihat atau yang biasa sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu karena skala Celsius itu mudah dibaca dibandingkan dengan skala yang lain. Berikutnya kita masuk pada kalibrasi termometer. Mungkin ada yang tahu kalibrasi itu apa? Tahu, Ibu. Ya, silahkan adik Doni. Tapi ambil contoh, saya bukan di pengertian. Iya, bisa. Ambil contoh misalnya kayak di apa tuh, kayak di kios-kios begitu, orang kayak mau timbang beras begitu harus kalibrasi kembali ke 0 kilo dulu supaya ketika timbang beras tuh kilo tuh pas begitu. Iya, betul. Beras. Oke, Ibu akan menjelaskannya. Kalibrasi di sini itu artinya kegiatan menetapkan skala sebuah termometer yang belum memiliki skala. Contohnya seperti tadi adik Doni sudah memberikan contoh. Nah, pada kalibrasi termometer, skala pada termometer itu berdasarkan 2 titik acuan, yaitu titik tetap atas dan titik tetap bawah. Di sini adik-adik bisa melihatnya, ini merupakan titik diri dari termometer dan titik beku dari termometer. Jika kita mencari selisih, maka titik didi ini dikurangi dengan titik beku. Ini Ibu sudah tampilkan di sini ya. Jadi skala dari Celsius itu 100, Fahrenheitnya 180, Reaumurnya 80, dan skala Kelvinnya 100. Untuk lebih sederhana, kita menyederhanakannya menggunakan angka 20 ya adik-adik, sehingga hasilnya ini 5, 9, 4, dan 5. Kita masuk ke yang berikut, itu kita mengonversi suhu dari satu skala ke skala yang lain. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mengonversi suhu dari satu skala, misalnya dari skala Celsius ke Reaumur atau Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, itu sudah ada rumusnya masing-masing ya tadi. Ini di sini Ibu sudah tampilkan, itu merupakan rumus-rumus untuk kita mengonversi suhu dari satu skala ke skala yang lain. Adik-adik mungkin ada yang belum paham.
Ibu bisa Kalau minta contoh soal kah? Iya, oke adik. Ini kita masuk pada contoh soal ya adik-adik. Konversi suhu dari skala 80 derajat Celcius ke skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Penyelesaiannya yang pertama kita cari dulu dari skala Celcius ke skala Fahrenheit. Rumusnya tadi adalah 9/5 dikali derajat Celcius Oke, derajat Celciusnya berapa adik-adik? 80 Ibu. Oke, hasilnya adalah 144. Nah, karena Fahrenheit dimulai dari 32 atau titik bakunya 32, maka hasilnya harus ditambah 32. Jadi 144 tambah 32 sama dengan 178 derajat Fahrenheit. Oke. Paham ya? Paham Ibu. Oke. Kita lanjut yang kedua dari Celcius ke Reaumur. Rumusnya tadi 4/5 dikali. Derajat Celcius. Oke, sama ya. Sama dengan 64 derajat Reaumur. Adik-adik bisa cakar ini ya? Bisa Ibu. kan? Oke. Nah, oke. Karena Reaumur dan Celcius sama-sama dimulai dari 0 derajat, maka hasilnya tetap 64 derajat Reaumur. Dan tadi suhu Celcius dan skala Celcius dan skala Reaumur itu titik bakunya 0 ya. Jadi hasilnya 64 derajat Reaumur. Yang ketiga dari skala Celcius ke skala Kelvin. Tadi rumusnya bagaimana adik-adik? Celcius ke Kelvin. Celcius ke Kelvin berarti dia punya rumus tuh Ibu. Derajat Celcius ditambah dengan 273 Ibu. Oke. Derajat Celciusnya berapa adik-adik? 80 tadi Ibu. Oke, 80 ditambah dengan skala Kelvinnya 273. Oke. Hasilnya adalah 353 derajat Kelvin. Sudah paham ya adik-adik? Sudah Ibu. Oke, kalau begitu Ibu berikan waktu 10 menit untuk adik-adik mengerjakan latihan soal ini. Jika ada yang sudah selesai, silahkan dijawab. Ibu, saya sudah habis nih. Coba saya jelaskan dulu Ibu. Di situ kan yang diketahui kan apa tuh Ibu? Derajat Reaumur tuh Ibu. Iya, benar. Terus yang diketahui kan dia punya derajat Reaumur 40 derajat Reaumur. Yang ditanya nomor A kan ditanya dalam angka termometer Celcius. Jadi di sini saya masukkan persamaannya 4/5 dikali dengan 4/5 dikali dengan derajat Reaumur Ibu. Kan ini mau dibawa ke Celcius tuh Ibu. 5 Iya. 5/4 Ibu. Iya, 5/4 benar. dikali 5/4. dikali dengan derajat Reaumur Ibu. Dari 5/4 dikali dengan 40 hasilnya 50 derajat Celcius Ibu. Oke. Dari Reaumur ke Fahrenheit. Di sini saya masukkan kesamaan 9/4 dikali derajat Reaumur ditambah dengan 32 Ibu. Ya, lanjut. 9/4 dikali dengan 40 itu yang derajat Reaumur tuh. Terus ditambah dengan 32. Terus hasil yang saya dapat 122 derajat Fahrenheit Ibu. Oke. Terus yang nomor 2 dari derajat Reaumur ke Kelvin tuh Ibu. Iya. Itu saya pakai persamaan yang 5/4 dikali dengan derajat Reaumur. Jadi 5/4 dikali dengan 40 terus ditambah dengan 273 Ibu.
terus hasilnya 323 derajat Kelvin. Iya, benar sekali. Berarti adik-adik sudah paham ya? Sudah Ibu. Oke, berarti Ibu tidak usah menjelaskannya lagi. Pembelajaran kita hari ini adik-adik, kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita. Dari penjelasan tadi, mungkin adik-adik ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Adik-adik hari ini berapa orang yang tidak hadir? Sekitar Oh, mungkin kendala jaringan ya. Jadi adik-adik, materi kita hari ini sudah selesai. Ibu rasa materi ini tidak terlalu berat ya, karena ini materi paling ya bisa dibilang gampang ya adik-adik. Jadi minggu depan kita akan masuk pada pembelajaran kita tentang kalor dan perpindahan kalor. Jadi saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. baik Ibu. Baik, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Selamat sore.